Kali ini saya mau bicara tentang telinga rohani dengan fitur noise cancellation. Noise cancellation itu mungkin bahasa Indonesianya adalah penyaring suara. Ya, Anda pernah nggak punya earphone yang punya fitur noise cancellation? Jadi Anda di satu ruangan yang sama, orang lain bisa mendengarkan suara yang sama, Anda juga mendengarkan suara yang sama, tapi karena Anda punya earphone itu, maka saudara bisa pencet dan aktifkan noise cancellation itu, maka suara yang persis sama di ruangan itu bisa di tone down, bisa dikecilkan sehingga masih dengar tapi pelan. Dan kemudian yang Anda dengarkan di telinga saudara itu dari earphone saudara itu adalah suara musik atau suara pembacaan firman atau suara video tertentu, lagu tertentu yang Anda mau dengarkan dan Anda nikmati sekalipun di luar ramai, tapi engkau bisa enjoy. Itu sekilas tentang noise cancellation. Nah, sekarang saya mau ngomong sama saudara bahwa telinga rohani kita perlu punya fitur noise cancellation. Why? Kenapa? Karena dunia ini dipenuhi dengan kebisingan, suara, opini, bla bla bla, macam-macam. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, kita dibombardir dengan berita, dengan suara, dengan informasi, dengan hoax, dengan scam, dengan all kinds of things. Dan kalau Anda tidak punya fitur noise cancellation itu, habis saudara. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika menghadapi Goliat. Mereka itu keok tanpa berperang loh. Goliat itu menang hanya dengan ngomong loh, dengan berkata-kata loh. Belum sempat Goliat sama bangsa Israel bertempur, belum sempat angkat senjata. Alkitab ngomong, Goliat cuma ngomong, mengintimidasi, menakut-nakuti. Dan itu cukup. Alkitab mengatakan membuat Raja Saul dan seluruh tentara Israel gemetaran. Dan mereka bersembunyi ketakutan. Kalah sebelum berperang karena suara. Jangan-jangan saat ini Anda sudah kalah sebelum berperang, kalah sebelum berjuang, karena suara. Kalah menghadapi 2025 ini sudah putus asa dulu, berkecil hati dulu, gara-gara kebanyakan baca berita. Wah, sudah dijejelin macam-macam di sosial media, wah ini semuanya jelek, negatif, akhirnya lemes. Itu yang menyebabkan bangsa Israel kalah. Beda sama Daud. Anda lihat tuh, Daud dicatat dalam Alkitab waktu Goliat muncul, sedang berhadapan sama tentara Israel. Goliat baru ngomong bla 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 bla, nakut-nakuti, intimidasi. Tapi suara yang didengar tuh sama, saudaraku. Tapi kok efeknya beda ya? Daud ini kayak nggak ada takutnya. Daud ini dengerin suara yang sama, tapi efek ketakutan tuh nggak kerasa di dalam hatinya. Kenapa? Sederhana. Saya percaya Daud punya fitur noise cancellation dalam telinga rohaninya. Itu sebabnya di saat telinga jasmaninya mendengar perkataan yang sama yang membuat semua orang ketakutan. Tetapi karena Daud, telinga rohaninya ada fitur noise cancellation-nya, ada penyaring suaranya. Lebih daripada telinganya mendengar suara jasmani yang menakut-nakuti, telinga rohaninya mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan,
perkataan yang menerangi, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membesarkan hati, perkataan yang membuat semangat. Karena itu lawannya sama, suaranya sama persis. Tapi Daud dengan mantap dia maju menghadapi Goliat dan dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lemih, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Dan engkau akan kalah hari ini. Tuhan akan memberiku kemenangan. Hatinya Daud damai, mantap. Imannya besar. Kenapa? Karena suara-suara jasmani sekelilingnya di-tone down. Di volumenya dikecilin. Dan telinga rohaninya nempel kencang, dengerin firman Tuhan, suara Tuhan. Dan itu yang membuat ada di lingkungan yang sama, medan perangnya sama, peperangan yang dihadapinya sama. Tetapi di saat yang lainnya kalah, satu orang saja yang menang. Daud yang dengar suara Tuhan. Telinga rohnya punya fitur noise cancellation. Saya doa mulai hari ini, fitur noise cancellation ini, fitur penyaring suara ini juga diaktifkan di dalam hidup saudara. Sehingga lebih daripada engkau mendengar perkataan-perkataan jasmani manusia, mulai hari ini engkau mendengar firman, engkau mendengar rema, firman yang positif, firman yang menguatkan, firman yang memberikan clarity, kejelasan, sehingga langkahmu mantap. Engkau berjalan dengan iman, dengan keteguhan hati, kuasa Tuhan bekerja, dan engkau mengalami kemenangan. Oke, jadi pakai ya fitur noise cancellation mulai sekarang. Gunakan fitur penyaring suara, dan apa suara yang harus kita saring, harus dikecilin apa? Nggak bisa dihilangin ya, tapi mesti dikecilin tuh. Ada 3 suara yang harus kita kecilkan. Nomor 1, suaranya Goliat. Itu bicara tentang suara ketakutan. Suara yang terus-menerus mengintimidasi hidup saudara. Hati-hati kalau saudara terus mendengar berita-berita yang menakutkan. Cerita sama orang, ngobrol sama orang-orang yang hidupnya penuh ketakutan. Dan dia terus ngomong dan lama-lama engkau dengar dia. Engkau jadi takut sendiri. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, suara keraguan. Itu suaranya Eliab kepada Daud. Saya bacakan. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab terhadap Daud. Lalu ia berkata, mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang di padang gurun itu? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi Eliab ini ngomong sama Daud, kamu ngapain di sini? Ini bukan porsimu, ini bukan levelmu. Kamu tuh tukang jaga domba, kambing sana di sana. Di sini nih urusan orang besar nih. Ini urusan tentara nih, ngadepin raksasa ini urusan tentara nih. Kamu bukan tempatnya di sini. Saya mau ngomong sama saudara ini, kalau nggak hati-hati, yang kayak gini nih membuat orang jadi ragu. Apakah saat ini hari-hari saudara? Hatimu sedang dipenuhi dengan keraguan. Bimbang, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Hati-hati loh. Yang ketiga, suara keterbatasan. Ini suaranya Saul. Saya bacakan 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dunia ini saudaraku selalu ngomong kamu masih terlalu muda, kamu ketuaan, kamu nggak bisa, kamu nggak punya modal, kamu gini, kamu gitu. Kalau di sini nggak mungkin bisa. Saya ngalami juga. Saya jadi pendeta. Tuhan utus untuk merintis gereja di Jogja waktu itu. Tapi ya jenis-jenis perkataan kayak gini nih. Gak ada harapan, gak mungkin, gak bisa. Kamu masih terlalu muda. Masa umur 20 tahun jadi pendeta. Waktu itu saya umur 20 tahun jadi gembala sidang. Kalau saya mendengarkan suara-suara itu tanpa fitur noise cancellation. Nah saya
mesti menekankan di sini. Karena mendengarkan suara kayak gitu tidak terelakkan. Tapi kalau kita tidak menyaring, memfilter, meng-cancel suara itu masuk, kena di benak saya. Ya, saya terlalu muda, nggak mungkin bisa, berat, susah. Maka masa depan saya dikecilkan gara-gara suara-suara yang membatasi dan mengerdilkan seperti itu. Tapi saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, sekalipun ada suara kayak gitu, tetapi telinga rohani saya aktifkan fitur noise cancellation-nya, sehingga semua suara keterbatasan, semua suara keraguan, semua suara ketakutan, di-cancel semuanya. Yang saya dengar, suara Tuhan yang menguatkan, suara Tuhan yang membesarkan hati, suara Tuhan yang membuat saya berani percaya lebih daripada yang saya sadari saat ini. Suara yang memberi kekuatan baru kepada saya. Dan itu yang membawa saya mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang terus semakin besar. Jadi hari ini saya ajak sekali lagi, telinga rohani diaktifkan fitur noise cancellation-nya. Mulai sekarang. Sementara dunia bising sekali dengan macam-macam suara itu. Tapi lebih dari semua suara itu ada satu suara yang paling intim, paling dekat, paling Anda dengarkan, paling kencang, paling keras. Firman Tuhan, rema Tuhan. Dan itu yang akan membawa hidupmu mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.